salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai populasi dan sampel dengan mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SEMM. Tapi sebelum masuk dalam pembahasan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dari itu, perkenalkan saya Monica Marsyanda Kadir dengan NIM 210611020287 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Nah, pada saat ini kita akan masuk dalam materi mengenai populasi dan sampel. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai populasi dan sampel, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu populasi dan apa sih itu sampel. Nah, pertama kita bahas dulu tentang populasi. Apa sih itu populasi? Nah, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Satu orang pun dapat digunakan sebagai, karena satu orang itu mempunyai berbagai-bagai karakteristik. Nah, berikut tentang sampel. Apa sih itu sampel? Nah, sampel adalah bagian dari populasi. Sampel didefinisikan sebagai bagian dari keseluruhan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai materi kita pada saat ini. Nah, di sampel itu ada namanya kerepresentatifan sampel. Kalau teman-teman belum tahu apa itu kerepresentatifan, nah, kerepresentatifan itu yaitu kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi. Kerepresentatifan sampel itu dipengaruhi oleh yang pertama, homogenitas populasi, dan yang kedua, jumlah sampel yang dipilih. Ketiga, karena banyaknya karakteristik subjek. Dan yang keempat itu karena edukasitas teknik pengambilan sampel. Dari hal-hal yang dipengaruhi tadi, pertama kita akan bahas tentang homogenitas populasi. Nah, homogenitas populasi itu kita bisa dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek tempat atau geografis. Itu merupakan wilayah atau tempat subjek penelitian yang bertempat tinggal. Contohnya provinsi, kabupaten, dan sekolah. Berikutnya kita bisa lihat dari aspek subjek. Itu contohnya jenis kelamin, umur, rasial, pendidikan, kepribadian, sejarah kehidupan, dan intelijensi. Yang ketiga ada aspek sosial. Aspek sosial yang mencakup kelas sosial, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Berikut kita masuk dalam aspek sampel. Untuk memperoleh keadaan sampel yang representatif, ada beberapa aspek sampel yang harus diperhatikan peneliti, yaitu yang pertama, jumlah sampel atau number of sample. Yang kedua, besar anggota sampel atau sample size. Dan yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Jumlah sampel. Jumlah sampel yaitu banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam suatu eksperimen. Nah, jumlah sampel ini ditentukan oleh desain eksperimennya dengan melakukan komparasi antara kelompok eksperimen dan kontrol. Maka jumlah sampel yang dibutuhkan 2 atau komparasi 2 berlakukan pada suatu sampel atau kelompok amatan ulang. Yang kedua, besar anggota sampel. Nah, penelitian menentukan berapa besar anggota sampel yang akan diambil dari populasi. Nah, dengan besar anggota sampel eksperimen tidak ditentukan besarnya populasi, tetapi oleh kekuatan pengaruh perlakuan dari studi sebelumnya. Nah, dengan begitu, semakin besar power of effect diperlukan sampel yang relatif sedikit, dan semakin lemah dibutuhkan sampel yang relatif banyak. Nah, sekarang kita masuk dalam teknik pengambilan sampling.
Nah, pada umumnya teknik sampling terbagi menjadi dua, yakni probability sampling dan non-probability sampling. Nah, pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai probability sampling. Nah, probability sampling ini dia juga terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, simple random sampling. Nah, simple random sampling ini adalah pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Cara ini digunakan jika anggota populasi dianggap homogen. Ya, tujuannya yang ingin dicapai dengan cara ini adalah agar dapat melakukan pengamatan dan pemeriksaan pada sebagian populasi yang dapat ditarik kesimpulan secara umum. Nah, yang kedua, pengambilan sampel acak bertingkat profesional. Nah, pengambilan sampel acak bertingkat profesional ini adalah teknik ini dapat digunakan jika populasi tidak homogen dan profesional. Contohnya, suatu perusahaan mempunyai pegawai dengan latar belakang pendidikan. S1 ada 30, S2 ada 40, SMA ada 80. Nah, dengan jumlah sampel yang harus diambil adalah meliputi strata pendidikan, diambil perwakilan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dan yang ketiga adalah pengambilan sampel acak berlapis yang tidak proporsional. Nah, pengambilan sampel acak berlapis yang tidak profesional ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi kurang profesional. Nah, saya kasih contoh. Contohnya, pegawai PT A memiliki 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 400 orang SMA, 600 orang SMP. Maka khusus lulusan S3 dan S2 harus diambil semuanya sebagai sampel karena kedua kelompok tersebut paling kecil dibandingkan dengan kelompok lainnya. Nah, dan probability sampling yang keempat yaitu cluster sampling. Nah, cluster sampling ini yaitu cluster berarti pengelompokan berdasarkan wilayah atau lokasi populasi. Nah, teknik ini dapat digunakan jika objek yang diteliti sangat luas. Nah, saya kasih contohnya satu kecamatan terdiri dari 15 desa. Kemudian kita ambil hanya 2 desa. Teknik ini bisa disebut sebagai teknik sampling daerah. Nah, untuk probability sampling yang kelima yaitu systematic sampling. Nah, systematic sampling ini adalah teknik ini merupakan modifikasi dari simple random sampling. Nah, keuntungan cara ini lebih mudah dan lebih murah. Nah, contohnya teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya ada populasi 100 orang, kemudian diambil yang ganjil saja atau yang genap saja. Contohnya ambil yang ganjil saja. Contoh 1, 3, 7 dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas tentang teknik pengambilan sampling yang kedua, yaitu non-probability sampling. Nah, teknik ini memberikan kesempatan yang sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini terdiri dari purposive sampling, consecutive sampling, quota sampling, incidental sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Nah, pertama kita bahas non-probability sampling tentang purposive sampling. Nah, purposive sampling ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti. Nah, saya kasih contohnya akan melakukan penelitian tentang asuhan keperawatan COVID-19. Maka, sampel yang dipilih adalah orang yang ahli atau bekerja melakukan perawatan pasien COVID-19. Nah, non-probability sampling yang kedua adalah consecutive sampling. Nah, consecutive sampling ini adalah pemilihan sampel dengan cara berurutan atau konsekutif, yaitu penentuan sampel dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria penelitian, dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu, sehingga jumlah responden yang diperlukan terpenuhi. Nah, yang berikut ada quota sampling. Nah, quota sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi
yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kota yang diinginkan. Nah, yang keempat ada incidental sampling. Nah, incidental sampling ini adalah teknik penentuan sampel yang berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel jika memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti. Nah, dan yang kelima ada sampling jenuh. Nah, sampling jenuh ini adalah teknik penentu sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Nah, ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, misalnya kurang dari 30 orang, atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Nah, sekarang ada non-probability sampling yang kelima, yaitu snowball sampling, adalah penentu sampel yang awalnya jumlah sedikit atau kecil, kemudian sampel tersebut diminta untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Dengan begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Sekarang kita akan bahas tentang teknik random. Nah, teknik random ini yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, teknik random ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada random sederhana atau simple random. Yang kedua ada pemilihan urutan nomor atau random ordering. Yang ketiga ada random berdasarkan tabel atau random number tables. Dan yang keempat ada seleksi komputer atau computer selection. Nah, akhirnya sampai juga di penghujung presentasi saya mengenai materi populasi dan sampel. Nah, semoga mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Dan saya memohon maaf jika tadi ada salah kata yang tidak sengaja saya ucapkan. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Sekian dan terima kasih.